Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang soleh dan solehah? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan membahas dua materi akidah. Yang pertama, akhlak kepada orang tua dan guru, kemudian dilanjutkan dengan materi berlindung kepada Allah. Materinya tentang akhlak terhadap orang tua dan guru. Apakah anak solihah pernah mendengar hadis tentang akhlak mulia? Coba didengarkan ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang artinya orang yang paling sempurna imannya di antara mereka adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi pembelajaran hari ini anak solihah diharapkan mampu menghormati dan bersikap santun kepada orang tua serta mampu menghormati guru. Yang pertama, kita belajar akhlak kepada orang tua. Orang tua, yaitu ayah dan ibu, adalah orang yang sangat berjasa bagi kita. Jasa keduanya tidak dapat dibalas sekalipun semua kekayaan yang ada di atas dunia ini dikumpulkan untuk membayarnya. Perintah untuk berbakti kepada orang tua banyak sekali ada dalam Al-Quran dan hadis. Seperti dalam surat Luqman ayat 14, Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi", yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain", yang artinya kerelaan Allah tergantung pada kerelaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Setelah anak solih dan solihah mengetahui perintah untuk berbakti kepada orang tua, baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, bagaimana sih akhlak mulia seorang anak kepada kedua orang tuanya? Kita simak ya. Yang pertama, merendahkan diri dan bersikap lemah lembut ketika berbicara. Tidak boleh membentak kedua orang tuanya ketika kalian menginginkan sesuatu. Bicaralah yang sopan ya. Yang kedua, tidak menyakiti hati dan perasaan orang tua. Yang ketiga, selalu berjabat tangan dan mencium tangan orang tua ketika pergi dan pulang bepergian. Siapa yang selalu pamit saat main ataupun sekolah? Pasti anak solihah sudah pintar ya, sudah pandai selalu pamit ketika akan sekolah maupun main. Harus dicium tangannya ya. Yang keempat, berusaha untuk selalu menyenangkan hati dan tidak membuat mereka marah. Yang kelima, menjaga nama baik dan kehormatannya. Yang keenam, selalu mendoakan untuk kebaikan dan keselamatan kedua orang tua kita. Siapa hayo yang sudah hafal doa untuk kedua orang tua? Pasti kalian sudah hafal kan? Selanjutnya, mengurus jenazahnya apabila orang tua meninggal dunia. Misalnya memandikan, mengafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Yang terakhir adalah selalu menjaga hubungan baik dan menghormati teman atau sahabatnya. Insya Allah anak solih dan solihah sudah hafal doa untuk kedua orang tua. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani
shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil. Amin ya robbal alamin. Doa ini harus kita baca ya setiap selesai sholat. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita juga tetap harus membacanya. Apa saja sih contoh sikap berbakti pada orang tua? Yuk kita lihat gambar berikut. Yang pertama, gambar apa ayo? Ya betul, seorang anak membuatkan minuman untuk ayah ataupun ibunya. Anak solih-solihah sudah pernah ya membuatkan minum untuk ayah ibunya? Yang kedua, seorang anak mencuci kaki ibunya. Siapa di sini yang pernah mencuci kaki ibunya ataupun ayahnya? Yang ketiga, berpamitan saat akan berangkat sekolah. Anak solih-solihah pasti sudah melakukannya ya. Pasti saat berangkat sekolah ataupun berangkat main pasti sudah berpamitan, salim, mencium tangan ayah ataupun bundanya. Yang keempat, menyuapi ayahnya. Di situ di gambar tersebut, walaupun sudah besar, sudah dewasa, beliau tetap menyuapi ayahnya. Karena kenapa? Karena beliau sayang pada orang tuanya. Yang terakhir adalah menggendong ibunya. Di situ saat haji atau umroh ya, jadi ibunya itu tidak kuat berjalan, maka anak tersebut membantu ibunya dengan cara menggendongnya. Nah, kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Karena apa? Karena mereka adalah sosok yang menjadi penyebab dan perantara adanya kita di dunia ini. Orang tua sangat besar jasanya bagi kehidupan seorang anak. Maka dari itu, berbakti kepada kedua orang tua merupakan tanda keimanan seorang anak kepada Allah. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Tidak ada manusia di bumi ini yang mencintaimu lebih dari kedua orang tuamu. Nah, orang tua juga adalah pintu untuk masuk ke surganya Allah. Selanjutnya kita akan belajar akhlak terhadap Syair lagu Simak guru baik-baik ya. yang sudah kita nyanyikan tadi menjelaskan bahwa jasa dan kebaikan seorang guru terhadap muridnya sangat besar dan tidak bisa dibalas. Seseorang bisa hidup terhormat, mulia, dan bahagia karena mempunyai ilmu. Tanpa ilmu, orang akan menjadi bodoh, sengsara, dan miskin. Dan untuk mendapatkan ilmu itu, kita membutuhkan kehadiran seorang guru. Nah, kalian sebagai siswa wajib bersikap baik kepada guru, menghormati, memuliakan, mendengarkan nasihat, dan mematuhi guru. Serta siswa yang baik senantiasa mendoakan kebaikan dan kebahagiaan gurunya. Menghormati seorang guru juga dapat dilakukan dengan memuliakan dan menghormati semua orang yang dekat dengannya. Misalnya menghormati keluarganya, istri ataupun suaminya, dan anak-anaknya, kawan atau sahabat akrabnya. Tentu saja senantiasa mendoakan untuk kebaikan dan kebahagiaannya. Nah, guru itu adalah orang tua murid di sekolah. Seorang bisa menjadi hebat karena adanya guru yang hebat. Guru itu laksana lilin yang membakar dirinya agar orang lain di sekitarnya menjadi terang. Apa yang telah ditulis guru di papan kehidupanmu tidak akan dapat dihapus. Bila kamu tidak tahan terhadap sulitnya belajar, maka kamu akan menanggung sakitnya kebodohan.
Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta dan semua isinya. Manusia, tumbuhan, hewan, semua diciptakan oleh Allah. Allah juga mengatur dan menguasainya. Misalnya adanya siang malam, adanya hujan, panas, semuanya yang mengatur adalah Allah. Maka dari itu, sebagai manusia hendaknya beriman, tunduk, dan memohon pertolongan serta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, surat Al-Falaq ayat 1, Allah berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq, yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Pada Quran surat An-Nas ayat 1 disebutkan juga Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai manusia. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah tempat Selanjutnya berlindung. kita Maka dari belajar itu, sebagai materi orang yang Allah beriman, tempat kita berlindung. tidak boleh meminta perlindungan selain Allah. Misalnya ke dukun ataupun paranormal untuk meminta kekayaan, itu tidak boleh. Kemudian memakai jimat untuk keselamatan, supaya kita tidak terhindar dari godaan-godaan setan, itu juga tidak boleh. Kemudian berdoa di kuburan keramat untuk meminta sesuatu, itu tidak boleh. Hanya orang awam dan bodoh yang melakukan hal-hal tersebut. Kita sebagai muslim yang beriman harus meminta perlindungan kepada Allah. Setiap sholat, anak solih solihah pasti membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira surat apa ya? Pasti anak solih solihah tahu kan? Betul, surat Al-Fatihah. Maksud dari ayat tersebut adalah hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Berarti Allah adalah zat yang pantas dan layak untuk disembah, ditaati, dan tempat yang baik untuk meminta perlindungan dan pertolongan. Memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah dari hal-hal yang tidak baik disebut dengan isti'azah. Bagaimana sih caranya beristi'azah kepada Allah? Yang pertama, memperkokoh akidah atau iman kepada Allah. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Melaksanakan perintah-perintah Allah, contohnya adalah menunaikan sholat 5 waktu. Kemudian menjauhi larangannya, misalnya tidak mencuri, tidak berbohong, tidak membentak kedua orang tua. Yang ketiga, rajin membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Setiap hari diusahakan anak solih solihah membaca Al-Quran ya. Kemudian setelah sholat berzikir terlebih dahulu, kemudian berdoa, jangan lupa mendoakan kedua orang tua. Yang keempat, selalu berakhlak mulia. Nah, ini kemarin kita belajar akhlak mulia kepada guru dan orang tua. Yang kelima, menutup aurat setiap keluar rumah. Yang belum menutup aurat ketika keluar rumah harus ditutup ya auratnya, supaya tidak menimbulkan fitnah. Dari materi yang sudah Ustazah sampaikan, dapat dijelaskan bahwa Allah adalah pencipta, pengatur alam semesta dan semua isinya. Allah juga mengawasi dan menjaga keberadaan alam ini. Allah adalah tempat bergantung bagi manusia. Allahus Shomad. Manusia hanya boleh dan wajib memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Di antara cara untuk memohon perlindungan kepada Allah adalah dengan melaksanakan perintahnya. Misalnya dengan sholat 5 waktu, berzikir sesudah sholat, berdoa, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang keempat, memohon pertolongan selain Allah seperti pada dukun, paranormal, kuburan yang dikeramatkan, atau memakai jimat keselamatan, termasuk perbuatan syirik. Perbuatan syirik
dapat merusak iman dan amal ibadah kita. Alhamdulillah kita sudah belajar materi akidah. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.